Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah sejarah terhadap tokoh Sufi Syekh Siti Jenar. Siti Jenar merupakan sosok yang menjadi kontroversi karena pemikirannya yang dianggap menyesatkan umat oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara pada zaman itu. Dalam banyak referensi nama dari Syekh Siti Jenar, banyak sekali julukannya, yaitu sampai 16 julukan yang melekat pada tokoh Sufi ini. Makna dari nama Siti Jenar sendiri adalah tanah merah, dan nama asli Syekh Siti Jenar yaitu Said Hasan Ali Al-Husaini yang nantinya pada saat dewasa bernama Said Abdul Jalil. Beliau juga dikenal sebagai Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit, Hasan Ali, dan Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir di Persia, Iran pada tahun 1404 Masehi. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad SAW dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya, yaitu Said Salih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah di Malaka. Kemudian ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Pada tahun 1424 Masehi, terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah pada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Salih bersama anak dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya, yaitu Said Kahfi bin Said Ahmad yang mempunyai kedudukan sebagai mursyid Tharikah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Said Kahfi mengajarkan ilmu makrifatullah pada Syekh Siti Jenar yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Pada saat itu mursyid Tharikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Tharikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Said Ahmad Faruqi Sirindi dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. 3. Said Kahfi dari Sanad Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Said Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Jafar Al-Bilal dari Sanad Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab yang dipelajari Syekh Siti Jenar muda kepada Said Kahfi adalah kitab Ushulul Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Ihsan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Al-Ulumuddin karya Al-Ghazali, dan banyak lainnya. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya guru Syekh Siti Jenar, yaitu Said Kahfi, Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid Tharikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah Sanad dari Utsman bin Affan dengan banyak murid yang belajar bagi Syekh Siti Jenar adalah: pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat tentang hal itu. Dalam sebuah naskah klasik yang berbunyi Wondene Kacarios, yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika det, sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon. Dia ing dusun lemah bang. Yang artinya ada pun diceritakan kalau lemah bang, Syekh Siti Jenar, itu berasal dari cacing. Itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kedua, ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang dikenal sebagai ajaran yang sesat.
Cak Nun berkata sebenarnya bukan ajarannya yang sesat, tapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkat makam yang berbeda. Dari hal inilah para wali Songo tidak setuju kepada Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu makrifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarangan orang karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut sehingga bisa merusak penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan salat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Buranpuri dalam risalah Buranpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan salat sunnah yang dilakukannya lebih banyak dari manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti dalam berzikir menyebut nama Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan meninggalkan salat Jumat. Keempat, meninggalnya Syekh Siti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali Songo merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya. Karena tidak ada referensi yang primer dan kuat yang menyebutkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang ilmunya terpercaya, mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud pada waktu melaksanakan sholat tajahud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan salat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia yaitu Asimardi Asra adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan hal ini dalam politik divide et impera, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas piai yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memahami sejarah secara penuh, bukan hanya secara setengah-setengah sehingga tidak akan menimbulkan perpecahan. Dihukum mati oleh Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, atau Sunan Giri. Betulkah Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kudus? Seputar kematian Syekh Siti Jenar masih menjadi misteri. Berbagai teori tentang kematiannya muncul. Banyak asumsi tentang kematian Syekh Siti Jenar. Mitosnya saat Sunan Kudus menghunuskan kerisnya terdengar ledakan yang sangat keras, seperti besi beradu dengan besi. Lalu dilakukan tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Hingga tusukan keempat, tubuhnya melemas bahkan kemudian mengucup menjelma menjadi bunga melati yang harum baunya. Syekh Siti Jenar akhirnya tewas setelah tubuhnya ditikam oleh Sunan Kudus dengan keris kaki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus menghunuskan kerisnya setelah Syekh Siti Jenar diberikan sanksi hukuman mati atas ajarannya yang kontroversial bernama Manunggaling Kaula Gusti. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Ada cerita lain. Pada serat Syekh Siti Jenar Ki Sosrowijojo disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak, Raden Fatah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Bertindak sebagai algojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Sedang pada Baba Demak, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, karena dengan kesaktiannya ia dapat menemui ajalnya, tetapi ia dibunuh oleh Sunan Giri. Keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung,
dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh, istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar, tetapi dia mati atas kemauannya sendiri.